Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia di Arab Saudi. Kebetulan saat ini adalah musim haji. Pemerintah Indonesia juga baru saja membuka kelas pengajaran bahasa Indonesia di sebuah universitas di Arab Saudi. Hal ini merupakan langkah yang bagus untuk terus menyebarkan bahasa Indonesia. Ada video menarik mengenai hal ini, yuk kita simak ya. Bahasa Indonesia memang berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Indonesia jauh lebih modern dibanding bahasa Melayu yang masih kuno. Karena itulah pemerintah Arab Saudi pun membedakannya untuk melayani jemaah haji. Pada tahun ini misalnya, Arab Saudi juga menyediakan terjemahan langsung khotbah di Arafah baik dalam bahasa Indonesia maupun Melayu. Kedua bahasa ini termasuk dalam 20 bahasa yang dipilih oleh Arab Saudi. Tapi bahasa Melayu Malaysia bukanlah tandingannya bagi bahasa Indonesia. Karena penutur bahasa Melayu Malaysia terlalu kecil. Dengan bahasa Filipino dan bahasa Sunda pun, bahasa Melayu kalah. Bahasa Indonesia telah menjadi raja dalam rumpun bahasa Austronesia. Dan di Arab Saudi pun bahasa Indonesia semakin populer karena jumlah jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Jumlahnya amat jauh jika dibandingkan dengan jemaah haji dari Malaysia. Selain itu, jumlah pekerja migran Indonesia juga amat besar di Arab Saudi. Itulah yang membuat bahasa Indonesia cepat berkembang di sana dan semakin menenggelamkan bahasa Melayu Malaysia. Berikut ini adalah contoh khotbah di Arafah yang diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mengapa kita tidak bertakwa kepada Allah dan tidak beribadah kepadanya semata, sementara hanya Dialah yang dapat memberi manfaat dan kemudaratan? Allah berfirman, Allah menimpakan suatu bencana. Pada tahun ini seorang penerjemah dari Medan terpilih untuk menerjemahkan khotbah di Arab Saudi. Berikut ini sosok beliau. Saukon Amron, warga Medan, Sumatera Utara ini menjadi salah satu penerjemah khutbah di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Pria lulusan S3 Universitas Ummul Qura ini sudah bekerja selama 7 tahun menjadi penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Untuk menjadi penerjemah di Masjidil Haram, Saukon harus menjalani berbagai seleksi ketat dari pemerintah Arab Saudi. Tak hanya menerjemahkan khutbah di Masjidil Haram, Saukon juga menerjemahkan kajian ilmiah dan buku-buku agama Islam. Saran yang terutama adalah bahasa Indonesia, ya, karena kita Masya Allah penduduknya sangat banyak dan negara Islam yang terbanyak penduduk di dunia. Ya, jadi bahasa adalah merupakan bahasa yang utama saat dibuka atau diadakannya proyek terjemah terjemah khutbah di Masjidil Haram. Tak hanya pada musim haji, orang Indonesia bisa pula mendengarkan khotbah Jumat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lewat aplikasi. Berikut ini caranya. Yang teman-teman butuhkan hanya handphone beserta headset serta aplikasi radio yang ada dalam HP dan pilih frekuensi 90,50 FM kalau teman-teman di Masjidil Haram dan frekuensi 99,00 FM untuk teman-teman yang Jumatan di Masjid Nabawi. Setelah itu selamat mendengarkan. Suami istri sepatutnya bekerja sama dalam menanamkan rasa cinta, ketenangan hati, dan ketentraman batin dalam jiwa anak-anak mereka. Karena bahasa Indonesia semakin diminati di Arab Saudi, baru-baru ini pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk membuka pengajaran bahasa Indonesia di sana. Dan saya cinta Indonesia dan saya cinta bahasa Indonesia. Pada hari ini telah ditandatangani kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan Universitas Majma'ah di kota Majma'ah yang merupakan bagian dari Kegubernuran Riyadh atau Provinsi Riyadh. Kami mengembangkan kerjasama khusus dalam pengembangan pelatihan
bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ini adalah yang pertama kali dilakukan antara Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan universitas. Sebentar guys, tak hanya menyebar lewat program Bahasa Indonesia untuk penutur asing, Bahasa Indonesia juga langsung dipelajari oleh para pedagang. Sudah lama sekali para pedagang di Arab Saudi fasih berbahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk merebut hati para jemaah haji dan umroh dari Indonesia. Para pedagang bahkan bersedia menerima pembayaran dengan rupiah. Yuk kita lanjut lagi ya. Banyaknya jemaah haji dan umroh, juga jumlah pekerja migran Indonesia yang besar, menyebabkan bahasa Indonesia semakin berkibar di Arab Saudi. Bahasa Indonesia pun digunakan dalam perdagangan. Bahkan banyak toko-toko yang diberi nama dengan bahasa Indonesia. Musim haji alhamdulillah ramai, banyak jemaah umrah suka belanja di sini karena sini memang harganya murah. Aku tidak untung banyak untuk diri jemaah Indonesia karena mereka orangnya baik sekali. Yang menarik, saat musim haji seperti sekarang, banyak pula orang Indonesia yang menjadi pedagang, menjajakan makanan dan kue. Para WNI di bawah jembatan ini ya. Nah, ini di bawah jembatan ini, di atasnya ini jembatan ini. Atau jembatan layang tepatnya ini. Jembatan layang. Jadi ini memang menjadi berkah ya. Bari NI yang jualan bubur juga ada di sini guys. Jualan bubur ada guys. Jualan bakso ada juga. Berapaan baksonya Mbak? Oh 5 rial murah banget. Oh ini makanannya mantap ini. Oh jelas makanannya 5 rial 5. 5 rial 5? Iya. Katanya 6. Pengennya 6. 2. Ini apa ini? Ya, tahu. 3. Review dulu. Allah ini ya situasi dan kondisinya. Mana jualan ikan asin juga ini. Berapa ini? 2.15. Murah ini, murah. Murah Pak. Alah, syukran, thank you. Alah, syukran. Ayo, undang rasa jeruk. Apa Bu? Undang rasa jeruk. Aduh, saya pengen rasa apel ada enggak? Apelnya enggak ada. Ini palanya rasa anak tiri. Boleh dicoba. 10 rial berarti? Iya. Oh, ini enggak dikasih bonus sama mbaknya. Mbaknya dari mana ini? Mandura? Karawang. Karawang. Kumaha ada Mang Cager? Cager, alhamdulillah. Mas Awi ini bisa bahasa Sunda loh. Hah? Karawang. Sami-sami Karawang. Sami-sami Karawang. Begitulah guys suasana di Arab Saudi di musim haji. Orang Indonesia tak perlu khawatir tersesat karena banyak sekali saudara kita di sana. Jumlah pekerja kita di Arab Saudi memang masih kalah besar jika dibandingkan dengan negara lain. Tapi jumlah jemaah haji kita yang besar menyebabkan bahasa Indonesia menyebar cepat lewat perdagangan. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.